Assalamualaikum semuanya. Dari panir warna kayak gini kita rubah jadi warna-warni kayak begini nih. Ada yang hijau dan juga yang coklat kayak begini ya. Jadi ini tuh cocok banget dijadikan buat piscok ataupun risoles yang manis-manis. Kita kasih warna seperti ini pasti jauh lebih cantik dan pasti jauh lebih menarik lagi. Jadi buat kalian yang penasaran cara buatnya, langsung aja ditonton sampai selesai ya. Langsung aja di langkah pertama kita siapin timbangan. Di sini langsung aja kita siapkan mangkok atau wadahnya chopper. Kita masukin kurang lebih 150 gram tepung panir. Nah, kalau kalian beli yang jadi warna-warni kayak gitu harganya juga cukup lumayan ya teman-teman ya. Mending kita bikin sendiri aja. Nah, ini setelah kita timbang 150 gram, langsung aja kita tambahkan pewarna coklat. Pastikan jangan langsung ya. Jadi kita masukin ke dalam air seperti ini. Kita kasih secukupnya dulu aja. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Nah, kalau sudah, ini langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur merata. Dan setelah itu langsung aja kita tuangkan sedikit demi sedikit aja seperti ini nih. Jadi nuanginnya secara merata seperti ini ya. Nah, setelah kita masukin secukupnya seperti ini, langsung aja kita chopper dulu. Nanti kalau kurang warnanya kita chopper, kita buka dan kita chopper lagi. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini udah, kita cek dulu. Kalau warnanya masih kurang, kita tambahin lagi seperti ini sampai warna yang kalian inginkan. Jadi ngasihnya bertahap aja ya, jangan sekaligus. Nah, ini kita chopper lagi. Dan menurut aku chopper yang kedua ini pastinya warnanya udah keluar ya teman-teman ya. Pastinya udah coklat seperti ini dan kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau udah seperti ini masih basah, harusnya kalian sangrai lagi teman-teman. Nah, ini kita sangrai dulu sebelum kalian simpan. Dan untuk nyangkrainya cukup sebentar aja ya, jangan sampai dia gosong, sampai dia kering aja. Jadi ini langsung aja kita aduk terus seperti ini. Pastikan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Kalau kalian gak mau repot harus bikin seperti ini, kalian bisa banget beli jadi ya. Nah, aku kasih rekomendasinya di pojok kiri bawah sini. Jadi udah ada panir yang udah diwarna-warni teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah kita sangrai, cukup mateng ya teman-teman ya, cukup kering juga. Dan ini warnanya coklat banget. Dan kalau dia nanya apa bedanya, kan sama aja nih dengan tepung panir biasa. Ya, kalian belum lihat ya, kita lihat nih, kita bandingin aja nih. Jadi ini yang udah kita kasih warna tadi, dan yang satu lagi yang belum teman-teman. Jadi memang ada perbedaan tuh, aku kasih tunjuk deh. Jadi ada perbedaan ya, yang coklat dan juga warna panir itu agak sedikit kekuningan. Nah, kalau ada yang nanya lagi, kalau nggak ada chopper bisa nggak pakai alat yang lain seperti blender mungkin, atau gimana caranya gitu kan. Oke nih, kita tunjukin lagi ya. Kita menggunakan warna hijau tua ya teman-teman ya. Kita pakai warna yang hijau biar warnanya jadi hijau. Jangan pakai cara seperti ini teman-teman. Nah, kalau kalian cara seperti ini, alhasil itu nggak bakalan bisa tercampur. Jadi jangan pakai ini ya. Pastikan kalian siapin air dulu seperti ini, lalu kalian masukin pewarnanya di air seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita siram sedikit demi sedikit sambil kita aduk menggunakan tangan. Jangan pakai blender ya. Kalau pakai blender nanti teksturnya tuh seperti tepung ya teman-teman ya. Jadi tepungnya tuh beneran halus banget, nggak kasar lagi seperti ini. Jadi nggak boleh menggunakan blender ya. Bisanya cuma menggunakan chopper, atau kalian juga bisa menggunakan cara manual menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini kita aduk terus sampai warna yang kalian inginkan. Pengen lebih pekat, tinggal ditambahin air lagi. Kalau udah cukup, langsung aja kita sangrai lagi. Sangrainya sama, menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk terus. Kalau udah kering, tanda si panir itu lebih ringan dan lebih berderai ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau sudah, langsung aja kita angkat dan kita siap simpan. Jadi tepung panir ini yang warna-warni seperti ini nanti aku bakalan olah lagi jadi kue yang super enak, menarik dan cantik ya teman-teman ya. Di sini aku ada coklat dan warna hijau. Sengaja aku pakai warna ini karena aku bakalan bikin versi yang lainnya. Jadi nanti kita gabungkan dengan kue lainnya, hasilnya seperti apa pastikan ditonton lagi di next video ya. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik subscribe dulu dan bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you di next video. Thank you.